Shalom Bapak Ibu Saudara, kakak adik, kuku cici yang dikasih dalam Tuhan, khususnya jemaat GPI Kolonel Sugiono Bondowoso yang kami kasihi. Kita bertemu kembali dalam program yang spesial yaitu TGIF, Thank God It's Friday New Season. Pada hari ini kita akan bersama-sama sharing tentang satu tema yang pastinya akan mendekati kita, yaitu Heart for the House atau hati untuk rumah Tuhan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh hamba Tuhan yang sangat luar biasa yang diberkati Tuhan, yaitu Pastor Johan Rusli dan Ibu tercinta, Ibu terkasih, Ibu Hendri Novianti yang biasa saya panggil Miss Heni. Terima kasih. Apa kabar Pak? Kabar baik, luar biasa. Miss Heni? Tetap semangat. Wah, puji Tuhan, tetap semangat dan disiplin ya. Di kesempatan yang luar biasa ini kita akan sama-sama membahas satu tema, yaitu hati untuk rumah Tuhan. Saya akan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Johan dan Ibu. Yang pertama adalah bagaimana asal-usul atau awalnya Bapak Johan ini mempunyai komitmen untuk melayani di GPI Bondowoso. Mungkin boleh diceritakan bagaimana sejarah awalnya itu seperti apa, silakan Pak Johan. Iya, baik. Jadi kalau diceritakan mengenai sejarahnya, sebenarnya bermula dari semester 2 ya 2018 ada sedikit masalah ya di dalam pengembalaan di GPI Kolonel Sugiono waktu itu, dan sampai berujung kepada terjadinya perpecahan di dalam jemaat. Sebagian besar jemaat yang ada di Kolonel Sugiono waktu itu mungkin bisa sekitar 70% ya itu keluar, dan kemudian tersisa hanya sekitar 30% ya dalam jumlah yang memang tinggal sedikit sesuai dengan kebutuhan penggembalaan terhadap umat Tuhan di sana. Jadi saya sebagai salah seorang tim gembala di GB Mojopahit Jember, karena Kolonel Sugiono ini merupakan salah satu cabang dari GB Mojopahit Jember, saya ditugaskan atau ditugasi oleh Bapak Gembala Senior Pastor Budi Raharja untuk diutus dan menggembalakan gereja Betel Indonesia yang ada di cabang Bondowoso, yaitu yang di Kolonel Sugiono. Itu sebenarnya bermula dari sana. Ya. Dan awalnya waktu itu ketika Pak Johan dikirim ke Bondowoso, perasaannya seperti apa Pak? Oh, semangat, saya pasti bisa, atau sedih atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Miss Heni atau Pak Johan. Berkesan banget ya. Pecah 3 bukan pecah 2. Pecah 2 aja mendingannya 3 gitu loh. Nah, dan waktu melihat jemaat yang tersisa hanya 11 orang. Dan itu lansia semua. Tidak ada anak sekolah minggu, tidak ada anak youth. 11 orang itu ada om satu ya yang di kursi roda, terus ada satu yang Om Haryo, oma juga harus dituntun kalau jalan itu. Yang berkesan banget pada saat ditahbiskan oleh Pastor Budi, Gembala GBI Mojopahit Jember. Namanya pentahbisan ya, sebagai gembala jemaat itu kan biasanya wah megah gitu ya. Pada saat kami berdua ditahbiskan, kami berdiri di depan, lalu ditahbiskan, itu jemaat yang di depan tuh hanya 11 orang. Pasti perasaannya, aduh, sakitnya di mana-mana gitu loh ya. Aduh, kok gini ya? Kalau secara manusia pasti ngenes ya. Biasanya, dan ini di luar dari biasanya gitu. Luar biasa deh, kejadian luar biasa. Tapi ya, itu apa yang Tuhan taruh buat kami semua ya, kami harus jalani itu. Kami harus bersyukur. Walaupun secara manusia, secara kedagingan, seperti apa nih kita nggak tahu. Kok kita dikasih kepercayaan dengan jemaat yang hanya 11 orang dengan lansia semua gitu ya. Ambil positifnya aja gitu loh. Saya juga tidak pernah punya cita-cita jadi istri pendeta atau istri gembala, ibu gembala, nggak pernah. Tapi pada saat jabatan itu atau tugas itu diberikan kepada saya coba menjalaninya dengan penuh ucapan syukur. Kalau kita melihat secara manusia pasti nggak sanggup. Maunya lari aja gitu loh, tinggalin aja. Ya nggak? ya kalau saya perasaan tuh sebetulnya campur aduk ya, jadi seperti nano-nano. Karena gini, saya sudah berkomitmen untuk
menyerahkan hidup saya menjadi hamba Tuhan. Jadi saya harus bertanggung jawab sebagai konsekuensi dari tanggung jawab saya sebagai dalam tugas penggembalaan, termasuk yang ada di cabang sedang ada masalah seperti itu. Jadi saya terpanggil untuk menjalankan tugas itu. Jadi kalau faktor senang sih mungkin nggak ada ya, karena ini kan menjalankan tugas yang memang tidak ringan, apalagi berbeda dengan kita merintis baru dari nol, itu berbeda ya. Saya juga pernah mengalami seperti itu, tetapi ini memulai kalau dari angka itu dari minus, karena harus membangun kembali reruntuhan, hal-hal yang kerusakan-kerusakan yang terjadi, situasi yang tidak kondusif ya, ada blok sana, blok sini dan seterusnya. Nah, saya memang terpanggil untuk melakukan itu karena semata-mata ini adalah penggembalaan untuk domba-domba yang Tuhan percayakan di sana untuk bisa tetap tergembalakan dengan baik. Jadi itu perasaan yang ada itu satu kehormatan, karena pelayanan adalah satu kehormatan, dan yang kedua memang terasa kalau secara manusia memang beban yang tidak ringan, sangat berat sekali. Sampai mungkin saya nggak tahu ada seberapa banyak hamba Tuhan ketika merayakan Natal, kita berdoa di dalam ibadah Natal. Biasa setelah candlelight itu ada doa, menangis. Coba silakan dicek saja ada berapa banyak hamba Tuhan yang menangis karena terharu, karena mungkin ada banyak perasaan yang berkecamuk. Kami dilantik itu 18 November 2018 di tempat gereja yang lama itu. Kemudian kami hanya pakai tempat itu kira-kira 1 bulan sampai Natalan ya, di kira-kira di minggu ketiga bulan Desember. Setelah itu kami sudah tidak beribadah di tempat itu lagi, kami harus pakai tempat lain. Jadi ketika doa syafaat di Natal itu refleks, tidak ada skenario apapun, saya menangis sebagai seorang gembala, sebagai seorang hamba Tuhan ketika merayakan Natal. Jadi sambil ya apa ini ke depannya ini, bagaimana ya? Ini jadi ya saya terbawa perasaan juga, tapi itu adalah satu jeritan hati yang sebetulnya tidak bisa terbendung, karena saya memikirkan bagaimana dengan domba-domba yang Tuhan percayakan. Itu kesan yang sangat mendalam, terutama di awal-awal kami memulai diutus di sana. Natalan kan harusnya happy ya, ini malah beban berat gitu loh. Karena setelah Natal kita tidak diperkenankan ibadah di tempat itu. Berpikir lagi harus cari tempat yang baru, seperti apa, dananya, biayanya yang kita butuhkan, segala macam. Jadi ya secara tidak langsung ya Bapak Gembala ini baper akhirnya. Pada saat setelah candlelight nangis dan jemaat sudah lihat semuanya itu gitu loh. Dan tapi dari kejadian ini bersyukur ada beberapa jemaat yang memang Tuhan gerakan gitu loh akhirnya. Oh, saya harus bantu Bondowoso. Saya harus bantu Bondowoso. Kita ambil positifnya aja sih dari berbagai macam hal kejadian. Kalau bisa flashback, mungkin pada waktu itu di saat Pak Johan ditabiskan di sana, apa ada pro dan kontra dari jemaat yang ada di sana? Ya, saya dengar ada ya, yang sebetulnya kan jemaat kalau dia dalam kondisi netral mesti siapapun yang menjadi gembala tidak ada masalah. Tetapi ketika sudah mulai ada gap-gapan, ada blok-blokan seperti itu yang terjadi. Jadi kalau jemaat yang ada tentunya tidak ada masalah, tetapi justru mereka yang termasuk pada kelompok yang meninggalkan gereja itulah yang mereka kontra, dalam arti ya mereka tidak menerima mungkin kehadiran saya sebagai gembala, atau masih menginginkan yang menggembalakan itu masih gembala yang lama dan sebagainya. Itu tuh ada ya. Jadi saya dengar hal seperti itu, walaupun sudah berulang kali dijelaskan bahwa ini adalah jalan keluar yang terbaik agar jemaat di GBI Kolonel Sugiono Bondowoso ini bisa tetap eksis, bisa tetap ditumbuh kembangkan di kemudian hari. Tetapi memang tidak mudah dalam situasi yang saya bilang tadi tidak kondusif itu, mereka tidak mudah untuk menerima hal-hal yang bersifat positif. Itu yang saya lihat. Makanya akhirnya sampai dikatakan pecah tiga itu ya karena memang masing-masing itu mereka sudah punya paradigma sendiri, sudah punya keinginan sendiri, dan mereka tidak bisa dipersatukan. Dua kelompok itu tidak bisa dipersatukan. Kalau yang sekarang digembalakan itu ketika saya dilantik itu adalah orang-orang yang memang tidak blok kiri, tidak blok kanan, mereka yang netral, mereka hanya ingin beribadah, dan mereka sampai sekarang eksis, itu saja. Jadi mereka tidak mau urusan soal masalah-masalah di dalam gereja.
Ada loh jemaat yang tidak setuju dengan Pak Johan jadi gembala sampai sekarang tidak beribadah, masih menyimpan kepahitan. Kemana pun tidak beribadah. Enggak kemana-mana. Dia nggak beribadah. Sudah dikunjungi 3 tahun ya, sampai sekarang. Dari awal. Sampai sekarang. Ya kita ya sudah akhirnya mundur teratur. Bersyukur kalau penyertaan Tuhan luar biasa atas GBI Kolonel Sugiono. Sudah berpuluh-puluh tahun gereja ini tidak punya gedung sendiri, tetapi mungkin beberapa tahun ini GBI Kolonel Sugiono akhirnya dapat memiliki gedung sendiri. Ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana asal usulnya atau ceritanya sehingga gereja ini bisa memiliki gedung sendiri? Ya, ketika saya dilantik sebagai gembala di 18 November 2018 dan hanya selang 1 minggu kalau saya nggak salah itu, gereja kita mengadakan raker tahunan waktu itu ya, yang di Situbondo itu di Probolinggo ya, Utama Raya. Nah saya ingat di sana saya baru dilantik mungkin 1 minggu, saya harus menyusun program kerja untuk Bondowoso, dan memang sebagai seorang gembala saya memikirkan minimal 2 tahap waktu itu. Selain pembenahan secara internal ya, pelayanan pastoral, kemudian ya salah satunya juga ke depan harus juga kita punya tempat ibadah sendiri dan seterusnya. Itu memang sudah saya canangkan, karena kalau saya nggak salah itu sudah 22 tahun gereja cabang Bondowoso itu ada dan masih pakai tempat milik salah seorang jemaat yang waktu itu ya. Jadi dari sana memang kita sudah planningkan seperti itu, dan dalam pimpinan Tuhan kita cuma pakai 1 bulan di tempat lama. Kemudian per awal Januari 2019 kita sewa aula dari Hotel Anugerah. Itu adalah tempat di mana awal mula perintisan cabang Bondowoso ya 20 tahunan yang lalu. Kembali ke tempat itu ya, balik ke zero lagi. Kita hanya pakai seminggu sekali sampai salah seorang jemaat yang kontra dengan kita mengeluarkan statement, apa bisa nutup buat bayar sewa hotel, sampai kita digitukan. Ya kita nggak bisa ngomong apa-apa, kita juga nggak ada solusi. Waktu itu ya itu yang bisa kami lakukan, kami menyewa 1 tempat untuk jemaat ini tetap bisa beribadah. Kita nggak memikirkan dananya seperti apa, kami berjalan saja. Karena kami adalah hamba, Tuhan kami adalah Tuhan, Dia yang punya pekerjaan. Jadi ya kami lakukan saja, kami percaya bahwa Tuhan akan cukupkan. Dan terus kemudian berjalan di sana 1 tahun 3 bulan sampai Maret 2020. Karena pandemi terus berkecamuk sekarang di Indonesia, kemudian ibadah-ibadah dilaksanakan secara online. Begitu pula kami di sana sampai minggu ketiga, minggu keempat sudah mulai ibadah online ikut dari GBI Pusat di Jember ya. Jadi kita vakum beberapa bulan, tetapi ternyata Tuhan kasih jalan ya. Akhirnya pada saat masa pandemi seperti itu, bahkan kita bisa membeli sebuah ruko yang kembali ke jalan yang gereja semula di Kolonel Sugiono, karena memang gereja kita dikenal sebagai GBI Kolonel Sugiono. Dan di sana kita akhirnya bisa mendapatkan itu. Kita renovasi 2 bulan. Per akhir Juli 2020 pentahbisan rumah ibadah itu. Jadi memang itu kalau menurut kami ya memang Tuhan yang punya pekerjaan, Dia yang akan mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, bukan keinginan kita. Kita cuma punya rencana, kita hanya mengerjakan bagian kita sebagai manusia, tetapi semua itu bisa terjadi bukan kita manusia, tetapi karena Tuhannya. Karena itu adalah pekerjaannya Dia. Jadi kita percaya bahwa tanpa Tuhan itu nggak akan terjadi. Sekarang kondisi yang tragis, yang mungkin orang pikir sangat minim, tetapi Tuhan bisa balikan sedemikian rupa. Yang sudah 20 tahun lebih yang dianggapnya gagah tetapi nggak punya gedung ibadah sendiri, tetapi justru ketika orang pandang itu kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan balikan kondisi itu, bahkan bisa punya rumah ibadah sendiri. Dan kita nggak perlu dalam tanda kutip ya diusir-usir orang lah ya, kita tinggal menata walaupun masih kecil, tapi saya percaya kalau dalam kehendak Tuhan itu menjadi besar, dalam waktunya Tuhan itu pun akan menjadi besar. Itu mungkin dari saya. Ya, kalau saya sih hanya berpegang dari firman Tuhan yang dikatakan pada Roma 11 ayat 36.
Ya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Jadi pada saat kita mendapatkan tugas mandat dari Tuhan, kalau kita lakukan itu total untuk Tuhan, tidak mengambil keuntungan sendiri, nggak mau cari pamor, nggak mau cari sesuatu gitu ya, pasti Tuhan akan bekerja, pasti Tuhan akan memulihkan yang tadinya rusak. Tuhan perbaiki, yang tadinya nggak ada, Tuhan buat ada. Kita berpuluh tahun tidak punya bangunan, akhirnya kita punya gedung sendiri. Jadi kalau dipikir secara manusia itu nggak mungkin, tapi kok Tuhan bisa buat gitu. Jadi saya berpegang pada ayat ini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia, dan segala kemuliaan buat Tuhan. Itu sih. Jadi jangan sampai pelayanan kami juga di Bondowoso menjadi batu sandungan. Jangan sampai kami juga mencuri kemuliaan Tuhan dari pelayanan kami ini. Jadi itu yang terus kami gumulkan setiap hari supaya pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi orang banyak, khususnya bagi jemaat Bondowoso. Apa hal yang membuat Pak Johani tetap semangat untuk melayani Bondowoso? Karena saya percaya dan yakin tidak mudah ya, pasti ada yang namanya tantangan, himpitan apapun pasti ada. Apa yang membuat Bapak dan Ibu ini tetap bertahan? Bondowoso ini pasti bisa jadi gereja yang berdampak, gereja yang luar biasa. Ya, kalau seperti itu, yang ada di dalam hati saya adalah bahwa ketika Tuhan mempercayakan satu pelayanan, kembali bahwa itu adalah penghormatan, itu adalah suatu kehormatan bagi saya. Siapa kita kalau kita bisa ikut ambil bagian di dalam ladangnya Tuhan? Orang yang punya dedikasi dan motivasi sungguh-sungguh bekerja di ladang Tuhan, dia nggak pernah mencari, dia nggak pernah cari-cari, dia nggak pernah ada ambisi untuk bisa mendapatkan itu, tidak. Jadi kalau kita ingat di dalam prinsip kepercayaan atau iman Kristiani, semua itu dari Tuhan. Tidak ada usaha manusia, itu tidak ada. Mau keselamatan, mau kita mendapatkan kasih karunia, berkat, keberhasilan apapun, bukan semata-mata itu karena usaha kita manusia. Kita manusia itu hanya melakukan saja, tetapi semuanya karena kehendak Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, ketika saya pun dipercayakan untuk di sana, saya percaya itu Tuhan yang tetapkan, Tuhan yang memberi kesempatan kepada saya untuk di sana. Nah, itulah yang menjadi motivasi, yang menjadi pegangan, menjadi dorong bahwa saya harus mempertanggungjawabkan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya. Saya nggak lihat, saya tidak peduli sebesar apa tanggung jawab itu. Mohon maaf, saya harus cerita isi hati saya ketika saya diutus untuk menggembalakan di Bondowoso. Kalau saya melihat kepada latar belakang saya, seorang Johan Rusli yang seperti ini, saya ada latar belakang sebagai asisten gembala di Bogor itu dengan jumlah jemaat 350 orang. Ya, kalau saya mau lihat secara manusia, mungkin saya menyepelekan, Bondowoso cuma sebesar itu. Tapi kalau saya berpikir seperti itu, saya pasti gagal. Nah, saya belajar untuk merendahkan diri saya sebagai hamba Tuhan. Meskipun saya ada latar belakang mengembalakan jemaat 350 orang. Ketika saya harus memulai merintis pekabaran Injil yang baru, cabang yang baru, yang menurut saya baru, maksudnya karena kita memulai sesuatu yang baru. Nah, itu adalah satu tantangan di mana saya harus belajar melakukan. Tuhan pasti punya rencana. Jadi saya nggak lihat, aduh ngapain saya diutus ke Bondowoso, harusnya kan saya ke tempat lain yang lebih besar. Enggak, kalau saya lihat Tuhan punya rencana. Saya pernah mengalami hal-hal seperti ini tidak hanya di bidang rohani. Ketika saya bekerja secara sekuler, saya juga mengalami hal yang sama. Saya pernah mengalami harus melakukan sesuatu di dalam hal yang sedang terjadi kemunduran, kerusakan. Saya ditugaskan di sana untuk membantu memperbaiki dan seterusnya. Sehingga ini menjadi motivasi untuk saya melakukan yang terbaik. Jadi saya mulai dari kecil nggak apa-apa. Saya anggap saja saya merendahkan diri saya untuk saya melakukan. Dan satu lagi, ada satu hal yang istimewa yang Tuhan perlengkapi dalam pelayanan-pelayanan saya. Saya latar belakang di sekolah minggu cukup lama ya, tidak kurang 20 tahun. Saya telah tidak hanya melahirkan murid-murid, tetapi juga guru-guru sekolah minggu. Itu sudah berapa generasi saya coba kader melalui pelayanan-pelayanan saya di sekolah minggu. Di pemuda remaja saya sudah pernah pengembalaan di sana sebagai ketua. Di dewasa muda saya pernah. Di gembala komsel saya pernah. Koordinator area atau gembala
area saya pernah sampai ke diaken dan asisten gembala. Ternyata apa sih pesan Tuhan saya ada ke Bondowoso? Layani jemaat lansia. Itu yang saya bilang, Tuhan terima kasih, Engkau percayakan. Di Jember ini ada pelayanan lansia 125-150 orang. Tapi saya pasif, saya tidak masuk di dalamnya. Saya hanya ada ketika saya bertugas. Saya tidak masuk secara aktif di dalam. Tetapi di Bondowoso, saya harus handle langsung itu. Saya harus tuntun itu jemaat lansia dan lain sebagainya. Jadi ini melengkapi. Kalau saya, itu yang menjadi motivasi bagi saya. Oh Tuhan terima kasih, Engkau perlengkapi kekuranganku dalam hal melayani lansia. Karena yang lain hampir semua saya sudah, kecuali kaum wanita. Itu yang mendorong saya tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Oke, luar biasa. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu luar biasa. Dimana jemaat yang kondisinya seperti itu sampai sekarang kita lihat progresnya ya, sangat luar biasa. Dari beberapa orang sekarang sudah mulai bertumbuh menjadi berkali-kali lipat di suatu hal yang sangat luar biasa. Dan karunia Tuhan juga kita sudah memiliki gedung sendiri, tetapi bukan hanya berhenti di situ saja. Tidak hanya kita punya gedung sendiri terus berhenti, tidak. Tentunya jemaat ini harus dibangun secara kerohanian. Dan apa yang Bapak Johan dan Ibu lakukan untuk membangun kerohanian jemaat sehingga jemaat ini boleh bertumbuh secara rohani, mungkin seperti apa yang dilakukan? Iya, sama seperti gereja-gereja lain ya, kita tetap mengadakan komsel, doa malam, itu doa pagi kita juga adakan. Pertama kami ditugaskan ke Bondowoso, itu kami seminggu 2 kali ke Bondowoso itu untuk doa pagi. Doa pagi di sana dimulai 5:30 ya. Iya. Setengah enam, karena kita harus berangkat dari Jember kan. Berangkat dari Jember 4:30. Awalnya jam 5. Iya, kita harus bangun lebih awal kan. Itu kita harus bayar harga selama berapa lama tuh kita adakan doa pagi rutin. Ya, jemaat yang ikut hanya 2 orang, 3 orang gitu. Tapi kita bangun kebiasaan itu. Kalau kita kalah, kalau ngikutin daging, enakan tidur dong di rumah dan ngapain pagi-pagi harus berangkat ke Bondowoso. Nah, tapi kami belajar taat gitu. Kami tahu kami sedang diberi tugas oleh Tuhan dan tidak mudah. Kami juga sedang diproses. Jadi kita belajar taat, mengerjakan atau setia dalam hal-hal kecil. Doa pagi, komsel, doa malam. Kami juga bangun hubungan kekeluargaan antara jemaat yang satu dengan yang lain, sehingga kami merasa dekat satu sama lain. Itu yang membuat akhirnya jemaat itu kompak. Kalau ada apa-apa, ayo kerja bareng, ayo mikir bareng, ayo cari uang bareng. Pokoknya enak gitu. Jadi Bondowoso kelihatan unggulnya itu dalam kekeluargaannya. Solid banget. Jadi kalau ada apa-apa, ayo kita kerja bareng, susah bareng, senang bareng. Sampai itu gembalanya ulang tahun, jemaat datang ke sini. Waduh, itu luar biasa sekali. Saya baru pernah ulang tahun dirayakan seperti itu ya di Bondowoso ini loh ya, maksudnya jemaatnya datang, bawain kue, bawain makanan. Pokoknya ibu nggak usah repot-repot. Ibu cuma sedia nasi, semuanya mereka yang bawa. Dan puji Tuhan, ikut Tuhan itu keren kok. Ikut Tuhan itu asik kok. Walaupun kalau secara seperti tadi di awal-awal cerita ya, berat. Tapi kalau kita taat sama Tuhan, kita tahu kan kita tuh ikut siapa? Ikut Tuhan. Tuhan kita keren, Tuhan kita hebat. Masa iya Tuhan mau telantarkan kita? Jadi satu pengalaman saya yang berkesan juga ya. Kalau setiap kunjungan ke Bondowoso, itu saya tuh pulang kayak orang panen. Sayur mayur Tuhan kasih dari jemaat-jemaat, sayur mayur apapun itu, bumbu-bumbu semua lengkap. Saya tahu karena juga mampir ke rumah itu. Nah iya begitu. Jadi dari bawang, cabe, Pak Johan loh, sampai kopi pun disuplai oleh jemaat. Kopi hitam, tahu gembalanya suka kopi hitam, non-stop. Jadi vitamin, masker semua diperhatikan oleh jemaat. Jadi saya cuma bilang Tuhan terima kasih. Jadi ya betul-betul luar biasa ya pelayanan di Bondowoso ini. Tuhan hiburkan, Tuhan gantikan yang awalnya duka cita itu susah, tapi Tuhan berikan jemaat yang luar biasa mencintai kami semua. Ya. Saya tambahkan sedikit ya, ini menarik karena gini, di samping kita menekankan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang kuat ya, agar mereka bertumbuh dengan dasar firman Tuhan yang baik.
Kemudian mereka juga berkomsel supaya berkomunitas, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kami lakukan kegiatan kunjungan dengan teratur. Waktu sebelum pandemi itu Rabu Jumat ya, kita bangun dengan doa pagi di tempat ya. Jadi subuh kami berangkat, kemudian kunjungan Rabu doa malam, baru kami pulang ke Jember. Jumat doa pagi di sana kunjungan, malamnya komsel, baru kami pulang. Minggu baru ibadah. Kalau minggu ada sesuatu hal kami masih kunjungan dan seterusnya. Nah, di luar hal-hal yang itu, ada hal yang juga penting yang menjadi pembelajaran buat saya sebagai seorang gembala. Dulu saya baik di sekuler maupun di penggembalaan, ya karena ini terbawa oleh gereja-gereja lain dan juga faktor pekerjaan di sekuler, sering memasang target. Saya nggak tahu kenapa ketika saya mulai menggembalakan di Bondowoso, saya tidak pasang target. No, saya hanya ingin melakukan yang terbaik dari hidup saya. Saya tahu di sana doa pagi nggak jalan, saya mulai doa pagi. Ketika saya ke sana, komselnya lagi stuck sekian lama tidak jalan. Saya mulai dari kami dengan Adriana waktu itu full timer, ada 1-2 orang dan seterusnya. Kita mulai terus. Komsel kami itu bisa sampai 20-an, itu dari orang yang cuma sedikit terus jalan dan itu menjadi asik seperti itu. Nah, itu kami alami bahwa bagaimana ketika kita nggak pasang target, ya terserah Tuhan. Saya nggak mikir Tuhan saya kepingin ya, masa sih enggak. Itu adalah keinginan daging manusia. Jadi terserah Tuhan mau percayakan jemaat lansia, oke, saya layani Tuhan. Kalau engkau memang tuntun aku ke sini. Jumlahnya sekian, oke Tuhan. Ya sekarang puji Tuhan sudah lebih kelihatan ya, walaupun saya belum bisa bilang itu banyak. Tetapi kalau kita mulai dari titik 11 itu, ya sekarang kan kalau ibadah sekitar 40 orang ya, walaupun bersama dengan teman-teman pelayan dari Jember. Tapi suasana sudah kelihatan seperti gerejanya, itu sudah terasa seperti itu. Nah itu kita nggak pakai target, dan luar biasanya di masa pandemi ini Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru loh. Keuangan gereja juga tidak menurun, terus Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, Tuhan tambahkan. Bahkan yang saya surprise tahun ini, kita punya youth sekarang. Tahun lalu belum ada. Tahun ini Tuhan kasih, itu bukan target, oh Tuhan nanti tahun depan saya kepingin ada youth. Tuhan sediakan, Tuhan kirim itu jiwa-jiwa. Ada sekarang youth, itu luar biasa. Ya, saya tertarik tadi dengan pernyataan Pak Johan yang bilang di masa pandemi ini secara keuangan tetap tidak menurun. Itu rahasianya apa? Karena kita tahu ya gereja-gereja ini di masa pandemi banyak yang mengeluh, waduh keuangan merosot jauh, harus minus sana sini minus. Kok bisa Bondowoso yang orangnya maaf enggak seberapa, tetapi kok bisa keuangannya tetap dan bahkan meningkat. Apa kira-kira tipsnya itu bisa silakan. Penasaran saya. Saya juga bingung. Kayaknya kalkulatornya Tuhan rusak ini. Iya. Soalnya ya itu, kalau kita ikut Tuhan nggak usah hitung-hitungan deh, bener deh. Jadi kami tetap melakukan selama pandemi kegiatan gereja kan non aktif ya, kita online, ibadah online. Kita tetap kunjungan. Tentunya pada saat situasi sudah membaik kita kunjungan ke jemaat. Kita tetap juga melakukan pelayanan. Apa yang dana yang harus kita keluarkan seperti biasa itu kita tetap keluarkan gitu loh. Jadi tanpa kita harus pikir-pikir entah nanti oh iya ibadah nggak ada, persembahan nggak ada, pemasukan nggak ada. Kita nggak mikir gitu. Pokoknya sudah apa yang jemaat butuhkan, apa yang kita harus gereja perlukan ya kita keluarkan itu. Berusaha menabur. Ya ternyata Tuhan nggak berhutang, Tuhan gantikan. Malah tidak berkurang, tidak menurun, malah naik perlahan-lahan. Gitu. Berarti kuncinya nggak hitung-hitungan, Nabur. Ya. Karena memang gereja ini kan perkara rohani ya. Tuh. Nggak bisa kita hitung dengan kalkulator. Iya. Nggak bisa kita bicara untung rugi. Kalau kita menabur ya pasti kita menuai. Dan itu memang dibuktikan ya di jemaat Bondowoso ya, semakin banyak menabur semakin banyak menuai. Jadi ini ada hal yang menarik Mas Dian. Jadi gini, saya tambahkan sedikit ya. Jadi memang kembali lagi, ini kan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau kita mau bicara bisnis ownernya itu Tuhan.
Kita ini hanya pekerja aja. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada kita untuk melakukan pekerjaannya, jadi kita jangan khawatir, jangan tidak percaya sedikit pun tentang pemeliharaannya, apalagi soal kecukupan. Saya bersyukur dari awal saya di Bondowoso, sedikit pun saya tidak khawatir, sedikit pun saya nggak mikirkan keuangan Bondowoso, saya nggak pikir, sungguhan. Sekarang hal yang mengagetkan ketika pandemi, orang semua mungkin khawatir, memikirkan segala rupa. Saya enggak. Loh, malah ada yang Tuhan gerakan untuk menyumbang sejumlah dana yang cukup besar buat kami di Bondowoso. Itu kami salurkan ke pusat. Bukan kami buat gagah-gagahan, nyumbang itu bukan buat gagah-gagahan, karena kami melihat ada kebutuhan di pusat untuk pengadaan peralatan live streaming waktu itu. Karena kami juga ikut live streamingnya dari pusat, ya sudah, jadi ini ada dana yang Tuhan salurkan melalui jemaat yang Tuhan gerakan. Kami belum pakai dana ini, bukan kami nggak butuh, tapi kami melihat ada kebutuhan lain di Jember, itu adalah pusat kami. Ya mohon maaf ya, jadi kami dengan ketulusan, karena di sana dianggap lebih membutuhkan, kami salurkan waktu itu. Kami nggak pernah hitung-hitungan soal dana, berapapun, termasuk kita memberikan coffee time buat jemaat. Ya sampai ada jemaat orang Jember yang bilang kalau mau cari minuman yang lengkap di Bondowoso. Tapi ini nggak ya, cuma iseng aja ya, bercanda. Tapi kami maksudnya apa? Bukan buat foya-foya, bukan buat royal-royal, enggak. Kami hanya ingin melayani jemaat dengan baik. Ketika terutama pelayan dari Jember itu mereka harus bangun subuh, mereka perjalanan 1 jam, kita nggak tahu perut mereka tuh seperti apa. Mungkin begitu sampai perutnya dingin, minimal kalau belum sarapan mereka masih bisa minuman hangat yang membantu sementara lah. Toh ibadah cuma 1 jam. Setelah itu kami sediakan juga konsumsi. Ya kita nggak bisa bandingkan sama tempat lama dulu, konsumsinya seperti apa. Kami nggak mau pakai itu sebagai benchmark atau apa, tapi kami lakukan saja bagian kami, bahwa kami pun ingin melayani para pelayan yang sudah melayani itu juga dengan baik, sehingga kita ada kerjasama, saling menghargai, saling menghormati. Itu juga termasuk pelayanan yang kami lakukan kepada jemaat. Apapun dana diakonia kita tetap ada. Kami nggak pernah gembar-gembor, ayo nyumbang buat diakonia, enggak. Tiap minggu ketiga kita ada amplop dana untuk diakonia. Terserah mau berapa jemaat yang masukkan itu. Saya tidak tahu berapa jumlahnya 1 bulan. Tapi jemaat yang memerlukan bantuan dana diakonia itu tetap kami salurkan setiap bulan tanpa stop sekalipun. Kalau dari kas diakonia sendiri kurang, kas gereja pasti tutup terus langsung. Kita nggak hitung, oh ini kas diakonianya kurang, kita nggak bisa ngasih, nggak ada. Tetap harus disuplai. Itu yang kami lakukan. Misi juga seperti itu. Kita kunjungan kepada orang yang menjadi sasaran kita untuk dimenangkan. Kita juga bawa cenderamata, kita bawa makanan, minuman yang diperlukan, bawa sembako. Kita nggak usah hitung, kasih aja. Walaupun jumlahnya nggak seberapa. Jadi itu yang kami. Jadi ketika kita masuk di dalam pekerjaan Tuhan, puji Tuhan kami nggak khawatir soal dana. Makanya Tuhan cukupkan. Itu kalau ditanya rahasia, menurut saya mungkin itu jawabannya, mungkin. Itu kan juga uang jemaat ya, jadi kita kembalikan lagi buat jemaat untuk pekerjaan Tuhan. Kalau gereja tidak hitung-hitungan, jemaat juga pasti tidak akan hitung-hitungan di Betul. gereja. Betul. Ya, seperti itu ya. Oke. Betul. Tadi Pak Johan sempat menyinggung ya, kita tahu sudah 2 tahun ini kita kan masuk era pandemi ya. Tadi Pak Johan sempat bilang di era pandemi ini malah muncul youth-nya muncul. Terus ada juga yang saya dengar ada latihan musik dan mereka sudah mulai melayani suatu terobosannya yang sangat luar biasa. Itu gimana ceritanya kok sampai bisa seperti itu? Apa yang Bapak dan Ibu lakukan? Ya kembali seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi sekarang saya itu belajar jadi gembala itu mengikuti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saya bukan ingin melakukan apa yang ingin saya lakukan. Nah, maksud saya begini, pun dalam hal jiwa-jiwa, tugas saya hanya besuk aja. Kita koordinasi, ketemu dengan jemaat-jemaat yang loyal terhadap gereja ya.
mereka cinta jiwa-jiwa. Kita suka diskusi sambil kunjungan, kita diskusi, yuk siapa lagi yang harus kita kunjungi, kita menangkan dan seterusnya, kita ajak ke gereja dan seterusnya. Ada sekian jemaat yang lalu pun, yang lama kita masih kunjungi waktu itu. Dan ternyata dalam waktunya Tuhan masih ada keluarga yang bisa kembali di tahun terakhir ini, yang tahun-tahun sebelum, 2 tahun sebelumnya nggak ada. Baru mulai ada di akhir tahun kemarin, jadi mulai tahun 2021 ini sudah muncul satu keluarga lagi, 4 orang. Jadi saya lihat itu semua dalam waktunya Tuhan. Nah itu dalam hal jiwa-jiwa. Kemudian juga dengan pertamaan jiwa-jiwa, ada yang jiwa-jiwa sengaja cari sendiri itu gereja GBI, datang sendiri. Kita nggak cari, kita nggak kunjungi, kita nggak ajak, tapi datang sendiri itu juga ada. Persembahan meningkat, perpuluhan meningkat. Nah sekarang dengan jiwa-jiwa itu, saya juga nggak minta, saya bilang tadi, Tuhan saya kepingin ada youth yang enggak, Tuhan sediakan. Jadi dari jiwa-jiwa itu akhirnya muncullah sekarang ada 1, 2, 3, 4 muncul anak-anak youth. Nah akhirnya barulah kita terpikir, oke, ini harus sudah mulai dibina ini. Nah makanya mulai kita minta izin ke Pak Gembala di pusat untuk minta Mas Dian bantu membina mereka, melatih mereka untuk musik dan seterusnya. Dalam waktunya Tuhan juga sekarang sudah ada singer, dan singer itu anak-anak youth itu. Saya nggak kepingin pakai, saya bilang tadi, saya nggak pakai target. Oh ya sekarang kita harus pakai singer. Enggak. Kalau sudah waktunya Tuhan, itu sekarang udah ada singer. Itu aja kalau saya. Jadi saya benar-benar, monggo Tuhan, ini pekerjaanmu, engkau maunya apa, silakan. Jadi saya sekarang lebih gitu. Saya lebih gitu. Jadi Saya terserah tambah ya. Tuhan. Nah, kalau saya. Untuk urusan youth ini ya, tidak terlepas dari perannya Pak Yan Pasulu juga. Memang begitu ada beberapa jemaat yang kembali, mereka punya anak-anak usia youth. Saya bilang, kalau saya nanganin sendiri juga saya nggak sanggup. Saya berkoordinasi dengan Pak Yan, apakah Pak Yan bersedia untuk menghandle anak youth. Beliau terbuka, senang sekali. Akhirnya, ayo kita susun gimana caranya. Mulailah dengan Zoom, Komsel Youth lewat Zoom online. Jadi dari situ akhirnya dibangunlah anak-anak youth ini. Lalu kan juga kita tolong Mas Dian kan untuk training mereka, latihan musik, sampai sekarang ada singer, ya luar biasa sekali gitu loh. Akhirnya kita jadi seperti gereja sungguhan gitu loh. Kalau ibadah kan ada singer, dan mereka juga sudah mulai tampil main musik sekali, itu juga mereka udah bangganya luar biasa gitu. Dan mereka juga termasuk anak-anak yang aktif dalam multimedianya Bondowoso. Jadi mereka pertama hanya ditawarin coba bantu untuk multimedianya Bondowoso, ternyata mereka sekarang begitu excited dan mereka cinta, mereka mulai tumbuh kecintaan mereka ke gereja mereka. Biasa puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa bagaimana Bondowoso dari yang kondisinya minus Pak ya, bukan nol lagi ya, Minus betul ya? minus. Terus sampai akhirnya bisa kondisi yang seperti ini yang cukup baik, progresnya cukup baik, dan tentunya saya percaya dan yakin nanti Bondowoso akan bisa menjadi gereja yang lebih besar, Amin. yang luar biasa, menjadi dampak bagi orang lain, bagi banyak orang, bagi kota Bondowoso. Dan tentunya itu semua karena kasih karunia Tuhan, dan tentunya ada hamba-hamba Tuhan yang mempunyai hati untuk rumah Tuhan, untuk melayani rumah Tuhan. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, silakan berikan closing statement dari Pak Johan dan Ibu yang bisa diberikan kepada pemirsa atau jemaat yang sedang menyaksikan video ini. Silakan. Kalau saya gini, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Terus jatuh cintalah sama Tuhan. Pada saat kita jatuh cinta sama Tuhan, pasti kita akan total. Kita akan melakukan semuanya tuh dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Sama seperti kalau anak-anak muda sedang jatuh cinta kan, pasti dia akan mempersembahkan semuanya gitu untuk kekasihnya. Ini juga kalau kita jatuh cinta sama Tuhan ya, jadi kita mau melakukan semuanya buat Tuhan. Itu all out. Ya gitu aja sih kalau saya. Kalau kita memang ada kerinduan, kemudian komitmen untuk menyerahkan hidup bagi Tuhan, belajarlah untuk taat, belajarlah untuk rendah hati ketika Tuhan memproses kita, belajarlah bersyukur ketika kita diberikan kepercayaan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, karena benar bahwa pelayanan adalah kehormatan. Siapa kita kalau kita melayani? Tidak, bukan karena kita hebat, kita pintar, kita cakap, terus kita dikasih pelayanan, enggak.
Itu karena kasih karunia Tuhan atas kita. Oleh karena itu mari pertanggungjawabkan kepercayaan yang Tuhan beri sekecil apapun, karena semua dimulai dari yang kecil. Siapa yang setia dalam perkara yang kecil, dia akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi saya belajar untuk melakukan itu di hadapan Tuhan dengan belajar untuk setia, dengan rendah hati, tanpa memikirkan dari pikiran-pikiran manusia, ambisi atau motivasi-motivasi dari manusia yang mencari dalam tanda kutip keuntungan sendiri dan seterusnya. Saya belajar lakukan itu untuk Tuhan. Jadi terserah, nanti hasilnya juga terserah Tuhan. Kalaupun itu seperti apa, bukan saya tidak bertanggung jawab, tetapi saya percaya itu semuanya dari Tuhan. Apalagi hal-hal yang baik, yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, itu karena Tuhan, yang Tuhan perkenankan buat kita sekalian. Itu dari saya. Terima kasih. Ada beberapa hal yang bisa saya tarik kesimpulan dalam kita melayani. Tadi katakan misalnya jangan pernah hitung-hitungan. Mungkin kita ditempatkan di tempat yang nggak enak, mungkin kita merasa diri kita kapasitas kita besar, seharusnya saya ditempatkan di tempat yang besar, tapi kita ditempatkan di tempat yang kecil. Jangan pernah marah sama Tuhan, lakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya akan luar biasa. Yang kedua, yang ketiga, Pak Johan tadi bilang harus taat. Ya, ini sesuatu luar biasa. Apapun posisi kita sekarang, kita harus taat. Kita diletakkan dimanapun, apapun tugas kita, kita harus taat. Ya, terima kasih Pak Johan dan Ibu. Sama-sama. Sama-sama, Mas Dian. Tuhan berkati. Terima kasih juga.